It's all covered in today's China Truths. Di bulan Februari 2025, Presiden AS Donald Trump mengusulkan penggantian program imigrasi investasi EB-5 dengan kartu emas Trump yang dihargai $5 juta, memberikan tempat tinggal permanen AS kepada mereka yang membelinya. Trump mengumumkan, kita akan mulai menjual kartu emas. Anda memiliki kartu hijau, tetapi ini adalah kartu emas. Harganya sekitar $5 juta dan akan memberikan pemegangnya tempat tinggal permanen beserta jalur menuju kewarganegaraan AS. Begitu berita itu tersebar, segera menarik perhatian publik. Banyak warga China yang telah lama menderita di bawah pemerintahan China yang menindas, melihat ini sebagai secercah harapan dan merespons dengan cepat. Sebuah peristiwa besar sedang terjadi hari ini di Shanghai dan Guangzhou. Orang-orang mengantri semalaman untuk mendapatkan paspor mereka. Setiap keluarga sedang membuat persiapan untuk meninggalkan negara itu. Konsulat AS dan kantor imigrasi di kedua kota ini hampir kewalahan. Tebak kemana mereka semua menuju? Ke Amerika Serikat, karena Trump telah meluncurkan program kartu emas $5 juta di seluruh dunia. Saat ini, 250.000 orang di seluruh dunia mengantri untuk mendapatkan kartu emas AS. Hanya butuh 1 tahun untuk mendapatkan tempat tinggal permanen AS, dan jika seseorang tinggal terus-menerus selama 2,5 tahun, kartu emas dapat diubah menjadi paspor AS. Ini termasuk dalam kategori visa bakat khusus EB-1A. Saat berita ini menyebar, Shanghai dan Guangzhou meledak dalam kegembiraan, dengan kerumunan besar bergegas untuk mengajukan permohonan paspor. Berikut adalah pemandangan di luar konsulat AS di Shanghai, antrean panjang orang yang menunggu permohonan visa. Di dalam kantor imigrasi Shanghai, tempat itu penuh sesak dengan pemohon. Saya memiliki pembaruan mendesak mengenai ketersediaan janji visa AS. Saat ini, semua slot wawancara Juli di Shanghai telah penuh dipesan, dan tidak ada slot baru yang tersedia. Jadi, jika Anda masuk ke sistem janji visa AS hari ini, Anda tidak akan melihat slot yang tersedia. Ini berarti bahwa jika Anda berencana untuk bepergian ke AS pada bulan Juli atau Agustus, satu-satunya pilihan Anda adalah mencoba mendapatkan janji darurat. Jika Anda berniat pergi antara September dan Desember, Anda harus segera menyelesaikan formulir DS-160 dan terus memeriksa pembukaan janji baru untuk mengamankan wawancara Anda sesegera mungkin. Karena banyaknya orang di Shanghai yang ingin berimigrasi ke AS, situasi ini telah terjadi. Saya tidak akan menyembunyikannya lagi. Saya akan langsung mengatakannya. Beberapa hari yang lalu, masih ada slot yang tersedia untuk wawancara visa AS di Shanghai, meskipun waktu tunggunya lama, hingga Juli. Tetapi sekarang tidak ada lagi slot terbuka. Terakhir kali ini terjadi adalah 2 tahun yang lalu. Sekarang kita hanya bisa menunggu pembukaan janji baru. Bahkan klien saya pun menunggu untuk mendapatkan janji. Ini mengerikan. Menurut data terbaru dari Administrasi Penerbangan Sipil, hanya dalam 1 kuartal tahun ini, jumlah masuk dan keluar melalui Bandara Pudong Shanghai telah melebihi 6,8 juta. Di antaranya, kurang dari 1,5 juta adalah warga negara asing yang masuk ke China, yang berarti sebagian besar adalah penduduk domestik yang pergi. Tampaknya gelombang imigrasi baru sedang meningkat. Pengguna online ini telah menunjukkan alasan mengapa tren imigrasi di Shanghai memanas tidak seperti sebelumnya. 380.000 penduduk Shanghai saat ini mengantri untuk meninggalkan negara itu, dan yang patut diperhatikan adalah mereka semua memiliki tujuan yang sama. Saat ini, konsulat asing di China kewalahan karena banyaknya pemohon visa. Alasan utamanya adalah persyaratan imigrasi menjadi jauh lebih mudah, terutama bagi penduduk kota-kota besar seperti Shanghai dan Guangzhou. Selama seseorang dapat memberikan bukti keuangan sekitar 1 hingga 2 juta RMB, mereka dapat mengamankan izin tinggal kedua untuk seluruh keluarga mereka. Ini memungkinkan mereka tidak hanya akses bebas visa ke 29 negara Eropa, tetapi juga 14 tahun pendidikan gratis untuk anak-anak mereka, jalur yang lebih mudah ke universitas, dan bahkan rencana pensiun yang aman untuk masa depan. Tidak hanya Shanghai, penduduk Guangzhou juga berbondong-bondong ke konsulat AS di Guangzhou untuk mengajukan permohonan visa. Pemandangan yang ramai ini terjadi di Guangzhou, ibu kota provinsi Guangdong, tepat di depan konsulat AS. Suasananya sangat hidup, antrean panjang tetapi tertib membentang di jalan. Hampir semua orang membawa folder kecil atau tas dokumen, bersiap untuk proses permohonan visa mereka. Bahkan di Beijing, sejumlah besar penduduk mengantri untuk prosedur imigrasi.
Ini adalah pemandangan di depan Kedutaan Besar AS di Beijing pada pukul 6 pagi, dengan perkiraan 4.000 orang mengantri. Sekarang pukul 5.50 pagi, dan saya berada di stasiun kereta bawah tanah di Beijing, bersiap untuk pergi mengajukan permohonan visa saya. Ini semua dokumen saya. Hari ini, saya bahkan sengaja mengenakan hoodie yang bertuliskan San Francisco, berharap mendapatkan keberuntungan. Saya telah menunggu selama 9 bulan sejak saya mengajukan permohonan visa saya, dan giliran saya akhirnya tiba. Saya sangat gugup tadi malam sehingga saya tidak bisa tidur. Saya sangat berharap saya lulus wawancara. Ayo pergi, masih gelap gulita di luar, dan saya baru saja menyewa sepeda umum. Hahaha, mengendarai ke Kedutaan Besar AS untuk janji visa saya. Semoga berhasil. Saya bertekad, di luar Kedutaan Besar AS, bahkan tempat penyimpanan bagasi pun memiliki antrean panjang. Lihat ini. Saya mendapatkan visa saya. Sekarang saya akhirnya bisa membeli tiket pesawat saya. Datang ke AS. Ini mencerminkan sikap sebenarnya dari banyak orang China terhadap imigrasi. Tahukah kalian, saat ini, hanya permohonan visa AS saja yang menopang setengah dari industri pariwisata. Lebih dari setengah sektor pariwisata bertahan karena proses permohonan visa AS. Saya bahkan tidak bisa menghitung berapa banyak orang yang memberitahu saya bahwa mereka telah bepergian ke Eropa, Australia, atau Inggris. Tetapi ketika mereka bertemu dengan rombongan tur China, 99% dari mereka hanya bepergian untuk mempersiapkan permohonan visa AS mereka di masa depan.